pulang ke rumah yang nomor 3. Papi, keren banget ya, bunda. Udah bunda, mama, papi, papa, papi, ya Allah. Mi, kenapa Mi? Tadi ditelepon sama siapa? Sama bunda, suruh pulang. Pulanglah ke rumah bunda. Begitu aja kerjaan kita. Ayah di mana? Syuting, padahal di rumah nomor 3. Papa di mana? Syuting mah, padahal di rumah nomor 1. Kerjaan kiwil. Apa dimonyong-monyong? Gak usah nyamain bibirnya deh. Ngomong bohong biasa aja. Monyongan gua daripada lu. Hoi, Bo. Lihat porak-poranda. Pada saat itulah Allah berikan hadiah yang paling indah kepada kiwil. Apa hadiahnya Allah buat kiwil? 1. Allah ambil semua program-program kiwil. Diputus kontrak kiwil di semua TV. RCTI, Trans TV, iNews TV, kemudian MNC, sama Global TV. Ada beberapa TV sama SCTV juga. Diputus Pak. Putus kontrak. Diambil berapa lama? Cuma hitungan 14 hari kiwil sudah stop dari program TV karena diputus kontrak. Apakah kiwil miskin? Tidak, tabungannya masih banyak, duitnya miliaran. Di ATM, mohon maaf, saya buka cek saldo, itu mesin ATM-nya batuk-batuk. Bu, pernah ibu ngecek ATM nolnya sampai 14? Oi, pernah ngerasain buka ATM cek saldo nolnya 14? Kasihan. Kiwil ngalamin, bukannya sombong, ini pelajaran buat semuanya. Kenapa? Lihat, Allah manja kiwil dengan harta, tapi secepat itu juga Allah ambil semuanya. Duitnya habis buat apa? Ketika nggak syuting, bini kira-kira minta duit atau berhenti? Kiwil udah nggak syuting karena masih banyak duitnya, pulang. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam ayah. Aduh bunda baru beli emas, ganti dong. Ganti berapa? Ini kasih. Pulang lagi yang kedua. Papa, maaf ya, kenapa mah? Mama baru ambil mobil baru. Bayar lagi. Berapa? 8 bulan. 8 bulan itu semua terkuras. Pada saat 8 bulan itu kiwil cek ATM kiwil, selesai. Saldo ada 29.600 rupiah. Lihat, hebatnya Allah. Programnya Allah ambil sampai duit di ATM habis. Kira-kira kalau kiwil udah habis duit, istri berhenti nggak minta duit? Tidak. Nah, istri kita pulang nggak punya duit, apa yang didapat sama kiwil? Jangan-jangan ini duit habis buat yang di sana. Yang di sana bilang, kamu sih boros. Bentar-bentar, yang di sana. Pulang lagi ke sana, ini jangan-jangan sama yang ono, kamu habis semuanya. Kerjaan kiwil setiap hari berantem ngomongin duit. Perempuan mana angkat tangan, ya nggak butuh duit, angkat tangan. Hoi, para suami dengerin, lihat, perempuan mana yang nggak butuh duit, angkat tangan. Tuh, lihat, mereka butuh duit. Bukan janji palsu, bukan PHP. Kenapa bapak nggak kawin lagi? Karena nggak punya duit. Makanya jangan coba-coba sebelum kau banyak duit. Bu, udah saya tegur, suami tenang aja, ibu aman. Hai para suami, nih kiwil kasih tahu, ada satu kewajiban yang sampai sekarang belum kau tunaikan. Apa? Berangkatkan istrimu untuk umroh dan haji. Adik, nggak boleh duduk di sini.
sampai rumah ancem. Jangan mau anaknya, jangan mau enaknya. Anak dapat, enak dapat. Tunaikan, aku ingin membahagiakanmu sayang. Apa itu Pak? Besok kita umroh. Alhamdulillah. Bahagia. Itu kalau mereka dapat kabar di telinganya, Pak, sayang kamu besok umroh, itu semua servis 24 jam pagi siang sore malam lancar. Betul Bu? Betul Bu? Jangankan urusan dunia ibu dipelihara, urusan akhirat dijanjiin sama suami. Lihatin, urusan umroh, urusan akhirat Pak. Istri kan pengen ziarah ke makam Rasulullah, pengen nangis, pengen ketemu, pengen kan Bu? Mau nggak? Sekarang apa lama? Cepat apa lama? Ntar pulang jangan langsung, tagih langsung, minta langsung, paksa. Kalau suami nggak dipaksa, mohon maaf, lama Bu. Bener, Kiwil pun begitu. Ayah, duit udah banyak, tolong umroh. Enggak, dulu Kiwil miliaran tapi nggak pernah ada niat untuk berangkat. Banyak duitnya, tapi ketika Allah ambil semuanya, segampang itu semua istri saya berangkat umroh, nggak pakai duit. Oi, berangkat umroh istri Kiwil itu nggak pakai duit. Pakai apa Wil? Pakai Allah. Kan butuh duit. Mana mungkin berangkat umroh nggak pakai duit? Saya buktikan. Tahun lalu ada jemaah umroh udah bayar lunas, paspor sudah dapat, koper sudah dapat, bahkan sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Tiba-tiba ada pembatalan. Lihat, ini ngomong masalah duit apa ngomong masalah Allah? Kau punya duit, kau punya paspor, tapi Allah belum memberangkatkan. Lihat, intinya umroh bukan masalah duit, tapi ini masalahnya kita sama Allah. Kalau kau niatnya cuma itu aja, Allah juga ngelihat, ini orang, kau punya masalah, selesaikan dulu kamu. Minta maaf sama tetangga. Kadang-kadang orang umroh berangkat sendiri, tetangga gak diajak, minimal doain, tolong ya Bu ya, nanti kalau umroh doain saya bisa nyusul sama ibu. Amin. Tuh, ini nggak berangkat sendiri pagi-pagi subuh, nggak izin sama tetangga nggak ridho, ya Allah batalin itu tetangga dah. Ingat, ada doa di sekeliling kita, saudara kita, kakak kita, ibu kita, yang mungkin bisa membatalkan ibadah kita. Paham? Makanya Bu, semuanya dasari itu Allah. Tanam dalam kalbu kita Allah, 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 Allah. Panggil Allah dengan senyum. Allah, 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 Allah. Bu, Allah, Allah, Pak, Allah, 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 Allah. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, 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 Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Allah, Allah, Allah. Di pikiran kita, di kolbu kita, selama hidup kita hanya Allah. Kelihatan wajahnya beban semua. Udah tertekan sama urusan dunia, tertekan sama istri. Oh, hidupmu menderita sekali, wahai laki. Oh itu, aku pun melihat wajahmu dengan tekanan.
Lihat wajahmu penuh dengan hutang piutang, penuh dengan tagihan anak sekolah, tagihan jajan, tagihan kerudung, tagihan kredit handphone,